Terima kasih Anda kembali di Gelar Perkara. Saudara, tersangka AS sakit hati karena perkataan korban tanpa pikir panjang menghilangkan nyawa sang majikan. Mengapa hanya gara-gara kalimat yang dianggap menyinggung perasaan AS nekat melakukan pembunuhan? Simak liputannya berikut. Dari kasus pembunuhan yang kita anggap sebagai pembunuhan dengan sebab yang sederhana gitu ya. Dia tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya ada agresi gitu ya. Kenapa ada agresi? Karena frustasi. Frustrasi karena apa? Karena permintaannya ditolak. Seperti hanya, iya kamu kan pemalas, misalnya gitu. Kamu nggak rajin, tidak seperti pegawai lainnya gitu. Nah ini yang biasanya menyulut kemarahan pihak lainnya gitu. Kalau disampaikannya faktanya saja, misalnya dalam 1 bulan itu kamu tidak hadir sebanyak 4 kali. Nah ini jadi pertimbangan saya untuk apakah bisa membantu kamu atau tidak. Pembunuhan bisa diakibatkan karena masalah sederhana, seperti kasus pembunuhan pemilik toko sembako di Bekasi. Pelaku menghabisi nyawa korban karena merasa tersinggung oleh kata-kata korban. Kriminolog menilai, selain sakit hati, masalah ekonomi membuat pelaku makin sensitif dan mudah tersulut emosi. Diketahui pelaku hendak meminjam uang pada korban untuk membayar utang. Sebetulnya banyak dari kasus pembunuhan yang kita anggap sebagai pembunuhan dengan sebab yang sederhana gitu ya. Ketika seseorang merasa dijatuhkan harga dirinya. Gitu ya, karena harga diri itu harga mati, katanya seperti itu. Dengan dia tidak bisa mengendalikan diri, akhirnya ada agresi gitu ya. Kenapa ada agresi? Karena frustasi. Frustrasi karena apa? Karena permintaannya ditolak akibat dari tekanan-tekanan tertentu. Yang pertama adalah tekanan ekonomi. Nah, kesulitan ekonomi ini membuat seseorang menjadi cepat sekali tersinggung. Emosi merupakan hal wajar, tapi jadi masalah besar saat emosi ditunjukkan dengan perbuatan ekstrim yang melanggar pidana. Emosi yang merusak muncul karena pelaku tidak memiliki kematangan mental dalam mengelola perasaan. Pelaku tidak bisa mengendalikan amarahnya, tanpa pikir panjang membunuh korban. Agresi ini sendiri sebetulnya adalah kondisi yang bisa ditekan. Masalahnya adalah masing-masing orang tidak memiliki cara menekan emosi yang sama. Ketika dia tidak bisa meregulasi emosi, ditambah dengan ada tekanan tadi, ada harga diri yang diinjak-injak, akhirnya agresi yang keluar adalah agresi yang melakukan kekerasan. Nah, lebih berbahaya lagi adalah ketika seseorang ini merasa sakit hati, yang timbul adalah emosi yang meledak-ledak. Jadi terjadilah pembunuhan. Itu bisa jadi karena sebetulnya hanya mengekspresikan emosi, kemarahan tertentu dan dilakukan secara impulsif. Artinya tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak dipikirkan secara jangka panjang. Setiap orang memiliki emosi dan berpotensi melakukan tindak kekerasan. Tapi mereka yang memegang teguh nilai-nilai moral dan spiritual tidak akan melakukan tindakan destruktif. Setiap individu memiliki cara berbeda-beda dalam mengontrol diri. Jadi semua orang itu sebetulnya punya bakat atau insting untuk melukai. Bukan hanya melukai, tetapi karena insting ini untuk melindungi diri. Tetapi masing-masing dari kita punya kontrol moral, punya nilai-nilai, punya spiritualitas, sehingga membunuh itu tidak dilakukan.
acting out-nya itu yang berbeda-beda. Ada yang dengan dia berdiam, ada yang memaafkan, ada yang pergi dari arena. Senada dengan itu, psikolog Anggi Mayangsari bilang, sikap seseorang dalam merespon hal-hal menyinggung perasaannya tidak selalu dengan kekerasan. Jadi respon seseorang terhadap penghinaan, cacian, atau kata-kata yang tidak mengenakan itu tidak selalu sebetulnya bersifat agresif gitu ya, tadi dalam bentuk pukulan atau membunuh. Dan itu menjadi pilihan juga bagi orang itu sendiri. Jadi ada yang responnya positif, bisa ditanggapi dengan tenang, atau misalnya mengalihkan ke hal-hal yang membuatnya lebih nyaman. Tapi ada juga yang ini ya, malah dihadapinya dengan agresif gitu. Nah, salah satu contohnya di kasus ini, berarti reaksinya atas kemarahannya itu diluapkan dengan cara yang destruktif gitu. Jadi antara memukul atau bahkan ini kan sampai membunuh. Ciri-ciri seseorang yang tidak memiliki kemampuan mengendalikan emosi dan berpotensi mudah melakukan kekerasan tidak mudah diketahui. Namun, ada beberapa kebiasaan yang dapat menunjukkan karakter seseorang secara sekilas. Di antaranya, mudah marah, sering berkata kasar, hingga gampang melempar barang saat marah. Sebetulnya tidak ada kriteria atau ciri-ciri yang kita bisa secara akurat untuk mendeteksi gitu ya, apakah orang ini dia berpotensi dan pasti nih melakukan tindakan kekerasan bahkan sampai pembunuhan gitu. Tapi yang kita bisa lihat biasanya itu dari hal yang ekstrim. Ekstrim yang pertama itu adalah ketika orang ini cenderung justru menunjukkan perilaku-perilaku agresif itu sehari-hari. Misalnya nih dari keluhan, sering mengatakan kata-kata kasar, atau memang terjadi pukulan-pukulan gitu ya, atau melempar barang dan lain sebagainya gitu. Demi menghindari konflik dalam berkomunikasi yang dapat menyinggung lawan bicara, masyarakat dapat menyampaikan pesan secara asertif, yakni menyampaikan pesan secara jelas dan tegas dengan memilih kalimat yang baik. Dalam pemilihan kata-kata yang bisa menjadi solusi dan antisipasi untuk kedepannya itu adalah komunikasi yang asertif sesuai dengan fakta tanpa ada personal judgment. Nah, dalam kasus ini kalau dari informasi yang saya dapatkan itu dari atasan kan ada personal judgment seperti halnya iya kamu kan pemalas misalnya gitu, kamu gak rajin, tidak seperti pegawai lainnya gitu. Nah, ini yang biasanya menyulut kemarahan pihak lainnya gitu. Kalau disampaikannya faktanya saja, misalnya dalam 1 bulan itu kamu tidak hadir sebanyak 4 kali. Nah, ini jadi pertimbangan saya untuk apakah bisa membantu kamu atau tidak. Saya rasa itu akan bisa lebih dapat diterima dibandingkan ada personal judgment tadi. Sah-sah saja marah jika ada yang menyinggung perasaan kita. Namun, apapun alasannya, menganiaya orang lain apalagi menghilangkan nyawa tidak dibenarkan. Mari belajar untuk mengendalikan emosi. Jangan mudah marah, apalagi karena persoalan sepele. Biasakan berpikir panjang sebelum melakukan sesuatu. Jangan melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain, apalagi hingga menghilangkan nyawanya. Dipastikan Anda akan menyesal. Eril Wiranata, Andika Hadiat, Kompas TV, Jakarta.